Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pengantar literasi digital. Pada video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman dari pembelajaran atau kuliah yang sudah kita lakukan sebelumnya terkait dengan basis data atau database. Seperti yang sudah kita ketahui ya, jumlah data itu tentunya ada sangat banyak sekali dan juga bertambah setiap saat. Bahkan keseharian kita pun kita tidak terlepas dengan yang namanya data, entah itu paket data, atau misalnya kemudian kita membuat suatu data, kita melakukan penelitian, kemudian kita mengelola tabel, contohnya. Semua itu adalah pengolahan data. Tapi apa sih sebenarnya data itu? Nah, jadi menurut beberapa ahli, yang pertama ada Bernard, data itu adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting untuk diorganisasikan. Sementara menurut William dan Sawyer pada tahun 2017, data itu adalah fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi. Nah, bisa kita lihat di sini ya, fakta kasar. Kemudian yang diolah menjadi informasi yang penting untuk diorganisasikan. Nah, dari kata-kata ini, kita bisa mengetahui bahwa data itu sebetulnya bukan sesuatu yang sudah terorganisir, tetapi data itu masih berantakan, data itu masih perlu dirapikan, dan masih perlu kita olah. Jadi, sekali lagi, data itu berbeda dengan informasi yang nanti akan saya sampaikan juga. Data itu adalah bentuk kasar. Dan ada satu fakta yang mungkin sering kita, atau masih ada yang belum tahu. Data sendiri itu adalah bentuk dari kata jamak. Jadi bukan kata tunggal, tapi kata jamak. Dan kata tunggalnya itu adalah datum. Ingat, sekali lagi, data itu adalah bentuk jamak atau plural. Sementara itu, bentuk tunggalnya itu dinamakan dengan datum. Oke, kita lihat contohnya. Bisa dilihat seperti ini. Di sini ada berbagai angka, mulai dari 1000, 1221, dan lain sebagainya. Nah, jika kita berbicara angka 1000 saja, 1000 itu adalah datum. Tapi ketika kita berbicara kumpulan dari angka-angka ini, 1000, 1221, 4900, 3425, itu adalah data. Sekali lagi, data adalah bentuk uh, plural dan datum adalah bentuk tunggal. Oke, itu perlu kita ingat. Nah, kemudian setelah datum kemudian terkumpul menjadi suatu data, dan ketika data ini diolah dengan sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai prosedur, berbagai metode, sehingga memiliki makna bagi penggunanya, maka data ini sudah berubah menjadi suatu informasi. Dan informasi yang sudah diorganisir, kemudian dibuat saling terkait untuk mempermudah kita memperoleh informasi, itu adalah basis data yang kita pelajari hari ini. Basis data atau database. Jadi sekali lagi, dimulai dari datum, bentuk tunggal dari data, terkumpullah menjadi data. Tetapi data ini dia masih kasar. Kemudian data kasar ini diolah sedemikian rupa menjadi suatu informasi, dan kemudian informasi ini diorganisir lagi menjadi basis data sehingga semuanya saling terkait dan bisa memudahkan kita dalam mencari informasi. Oke. Nah, ini adalah hierarki dari suatu basis data. Kita lihat di sini
Dimulai dari bit. Bit ini adalah satuan biner terkecil. Contohnya K1 huruf A, huruf S, K2, itu adalah bit. Kemudian ada field. Field itu yang ini. Nomor, nama, NPM, kelas, jenis kelamin, dan asal kota. Kemudian ada juga yang namanya record. Record itu dari setiap field itu memiliki data yang tersusun secara vertikal bawah. Nah, seperti ini. Ini merupakan record. Dan gabungan dari field dan record semuanya ini itu membentuk suatu table. Dan kumpulan dari table-table ini, karena tidak, contohnya nih, contoh database ini adalah data kita di kampus. Jadi di e-kampus sendiri itu kan tidak hanya ada prodi kita saja, tidak hanya ada kelas kalian saja, tetapi e-kampus itu menyimpan kumpulan data dari semua mahasiswa, semua dosen yang ada di kampus Unsika. Dan tentunya semua semuanya itu tidak disusun dengan satu tabel saja, tetapi sudah dibuat sedemikian rupa, dibagi-bagi lagi per fakultas. Per fakultas tabelnya ada per program studi ada per angkatan dibagi lagi ada per kelas, dan lain sebagainya. Sehingga untuk memudahkan pengguna, dalam hal ini kita untuk menemukan, saya ingin menemukan NPM dari AD. Kita bisa mengetikkan nama Ade Sunaria pada sistemnya, sehingga nanti muncul ada NPM-nya, kemudian ada kelasnya, jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Dan tentunya basis data ini semuanya tidak bisa sembarangan. Jadi ketika pada database Ade Sunaria itu sudah NPM-nya sekian, kemudian Dias NPM-nya sekian, Dinda sekian, itu tidak akan tiba-tiba berubah. Tiba-tiba Dinda NPM-nya menjadi NPM-nya Linda, atau misalnya asal kotanya Nadia berubah menjadi asal kotanya Ikna. Itu tidak, karena itulah salah satu keunggulan dari database, yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang kemungkinan bisa terjadi jika semua data ini hanya dikelola oleh manusia secara analog atau secara manual. Oke, kita lanjut. Nah, sorry. Untuk operasi dasar basis data, tentunya ini mungkin teman-teman sudah pernah ya menggunakan Excel atau menggunakan Word, kemudian menggunakan software apapun di mana kalian itu perlu membuat tabel, kemudian memasukkan data ke tabel, membuat data baru, menghapus data. Semua hal tersebut bisa kita sebut dengan istilah operasi dasar basis data. Ini masih sekedar dasar, hanya membuat, kemudian menghapus, kemudian ada menambahkan, mengurangi, mengubah. Nah, itu hanyalah dasar. Tetapi jika yang sudah advance, itu mungkin pengelolaan datanya itu menggunakan rumus-rumus atau menggunakan formula lain yang lebih sulit, tetapi manfaatnya lebih terasa. Itu adalah pengertian dari operasi dasar. Nah, kemudian ada juga istilah database management system, yaitu sebuah sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data dan memanfaatkan kumpulan data yang besar. Mungkin teman-teman pernah menonton video yang saya tampilkan sebelumnya mengenai big data. Nah, ini adalah sistem yang bisa membantu pengelolaan big data ini. Dan tentunya manfaatnya itu ada banyak, mulai dari kemandirian data, artinya
kita tidak bergantung lagi ke orang lain, kemudian ada akses data efisien, kita bisa dengan mudah, seperti tadi ya contohnya, cukup mengetikkan nama atau mengetikkan NPM atau dalam hal lain mengetikkan kode barang, dan lain sebagainya. Integritas dan keamanan data. Jadi pada software yang berkaitan dengan database management system itu pun akan ada pengelolaan ataupun keamanan datanya sendiri. Bisa mulai dari penggunaan password, kemudian penggunaan face recognition, kemudian ada menggunakan fingerprint, dan lain sebagainya. Itu bisa diatur. Dan ada crash recovery. Ini yang merupakan manfaat yang sangat terasa, di mana ketika data masih digunakan secara manual, misalnya zaman dulu, kemudian terjadi suatu kecelakaan, atau misalkan ada banjir, datanya rusak, kebakaran, datanya hilang, kemudian ada kecerobohan, atau ada pencurian data. Ketika hal tersebut terjadi secara manual, kita akan kesulitan untuk mengembalikan atau memulihkan data tersebut. Tetapi dengan menggunakan database management system, recovery atau pemulihan data itu bisa dilakukan mungkin dengan cukup sekali klik atau bisa menggunakan ekstensi atau tambahan software lainnya, tergantung dari si database management systemnya. Oke, kemudian contoh-contoh dari database management system itu mulai dari Microsoft Access, kemudian IBM DB2, Informix, MySQL, kemudian Oracle, dan lain sebagainya. Dan untuk yang semuanya populer, tapi yang ini, yang Microsoft Access dan MySQL itu sering digunakan oleh perorangan. Untuk perorangan, bisa digunakan untuk individu. Kemudian, ini kalau untuk sistem basis data, pengertiannya sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Kemudian komponennya ini sama ya, dengan hampir mirip dengan komponen yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada hardware, kemudian software, brainware, data, dan prosedur. Semuanya tentunya penting, sangat penting. Tapi yang paling penting, yang membedakan komponen ini dengan komponen lainnya adalah data. Dan juga untuk brainware-nya atau sumber daya manusianya, itu jenisnya pun banyak. Mulai dari data administrator, kemudian ada software desainernya, kemudian ada uh, analis data, sampai dengan end user atau penggunanya sendiri. Itu semua termasuk ke dalam komponen brainware. Kemudian jenis-jenis basis data, mulai dari jenis basis data individual, jenis basis data perusahaan, terdistribusi, dan data publik. Jadi bisa pengertiannya sendiri bisa dilihat dari si kata-katanya ya. Kalau yang ini tentunya digunakan oleh individu, digunakan oleh perusahaan, ada yang terdistribusi atau tersebar, kemudian ada basis data publik yang bisa dikelola atau bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sudah banyak sekali contoh website-website di mana kita bisa melihat data-data yang dibuat oleh para ahli atau lembaga yang resmi. Kemudian, apa manfaat mempelajari basis data bagi mahasiswa teknik lingkungan? Oke, bagi mahasiswa, tentunya mempelajari basis data ini merupakan suatu dasar pengetahuan pengetahuan sebelum nanti kita akan belajar mata kuliah lainnya. Contohnya ada
perpetaan dan sistem informasi geografis, di mana pada mata kuliah ini kita pun akan bermain dengan data seperti data atribut, kemudian data spasial, dan tentunya si data-data yang ada pada sistem informasi geografis pun eh, itu ada ininya, ada database-nya sendiri, ada basis datanya sendiri. Dan dengan kita mengetahui basis data ini, itu akan satu langkah lebih maju jika nanti kita mulai masuk ke mata kuliah tersebut. Kemudian dalam bidang teknik lingkungan pun kita akan akrab ya dengan data-data hasil uji atau hasil penelitian. Contohnya kualitas air, kualitas udara, dan kita pun dituntut untuk bisa mengelola data tersebut agar data-data tersebut enak dan mudah dimengerti bagi para pembaca, bagi orang lain yang ingin belajar. Yaitu adalah salah satu manfaatnya. Untuk manfaat lainnya, teman-teman pun bisa baca lagi di sumber lain atau bisa mengembangkan secara atau berimprovisasi sendiri. Oke, jadi itu adalah rangkuman dari perkuliahan basis data. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.